Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Tama Surya Kristanto Putra dari kelas 11 TKR 1, nomor absen 4. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang sistem penerangan, perawatan sistem penerangan, serta sistem perawatan air conditioner pada kendaraan. Sistem penerangan. Sistem penerangan pada materi kelistrikan akan mengurai secara mendalam terkait sistem penerangan dan panel instrumen pada mobil. Sistem penerangan adalah instalasi dari berbagai rangkaian penerangan pada kendaraan atau semua sistem kelistrikan pada bodi kendaraan yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Tujuan utama sistem penerangan secara umum sebagai pencahayaan saat pagi atau malam hari. Akan tetapi, menurut fungsi, sistem penerangan adalah sebagai penerangan pada kendaraan untuk memberikan tanda-tanda kepada pengendara lain, misalnya pada saat akan membelok maupun pada saat akan berhenti, sehingga pengendara lain lebih aman. Selain itu, juga untuk memberikan indikator pada pengendara sendiri. Contoh-contohnya, lampu tanda belok kanan atau kiri sudah menyala, ataupun kondisi bahan bakar masih banyak, dan lain-lain sebagainya. Di samping itu, juga untuk menambah kenikmatan saat berkendara. Yang pertama, selanjutnya, macam-macam sistem penerangan pada mobil. Macam-macam sistem penerangan meliputi yang pertama headlamp. Headlamp atau lampu kepala adalah sistem penerangan utama mobil yang berfungsi untuk menerangi jalan raya agar pengemudi bisa lebih jelas melihat ke arah jalan. Ada dua tipe lampu headlamp, yakni lampu jarak dekat dan jauh. Lampu dekat disebut juga dengan low beam, memiliki jangkauan cahaya yang sangat pendek. Lampu jauh atau disebut juga high beam, memiliki jangkauan yang lebih jauh. Keduanya dipakai dalam kondisi yang berbeda. Lampu dekat digunakan pada saat daerah pemukiman yang ramai, sementara lampu jauh digunakan saat melintasi daerah yang sepi dan cepat seperti halnya jalan tol. Yang kedua, fog lamp. Fog lamp pada dasarnya sama seperti lampu menyala. Namun, lampu ini diletakkan di bagian bumper agar berdekatan dengan jalan. Ini sesuai dengan fungsinya. Lampu kabut ditunjukkan untuk menembus kabut yang menyelimuti jalan, sehingga meski intensitas lampu tidak seterang lampu kepala, tapi letaknya berdekatan dengan lampu permukaan jalan, maka lampu ini mampu menembus kabut hingga menambah jarak pandang hingga beberapa meter. Selanjutnya, lampu kabut juga tidak hanya ada di bumper depan. Lampu kabut untuk mobil-mobil berstandar global sudah dilengkapi dengan rear fog lamp, yaitu fungsinya hampir sama. Namun, lampu ini hanya berfungsi ke pengemudi di belakang bahwa ada mobil di depannya, sehingga meski jalan tertutup kabut, tabrakan bisa dihindari. Yang ketiga, daytime running light. Daytime running light merupakan lampu yang digunakan untuk sebuah mobil agar terlihat lebih jelas oleh pengguna jalan lain. Sesuai namanya, lampu ini dihidupkan di siang hari. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada di siang hari. Namun, di luar negeri sudah mewajibkan mobil untuk menyalakan lampu di siang hari. Tujuannya untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Tapi apabila kita menyalakan lampu utama, maka akan ada pemborosan energi listrik, karena lampu siang hari tak perlu terang asal terlihat bersinar, sehingga dibuat satu lampu khusus berdaya rendah yang dinyalakan pada saat siang hari. Yang keempat, turn signal lamp atau lampu sen. Lampu sen berfungsi sebagai penanda bahwa mobil akan berbelok ke arah tertentu. Tujuan lampu sen adalah menghindari miskomunikasi antara pengemudi di persimpangan jalan, sehingga tidak terjadi tabrakan. Mengapa lampu sen berkedip? Kedipan pada lampu sen sebenarnya ditunjukkan untuk menangkap fokus siapapun yang melihatnya, karena secara psikolog kita akan lebih tertarik pada sesuatu yang dinamis.
sehingga meski lampu sein ukurannya sangat kecil, pengguna jalan bisa langsung menangkap sinyal bahwa ada kendaraan yang akan berbelok. Yang kelima, stop lamp. Stop lamp atau lampu tail adalah lampu penanda yang digunakan untuk menunjukkan ke mobil belakang bahwa ada kendaraan di depannya. Lampu ini akan bersinar berwarna merah saat lampu DRL dinyalakan. Disebut sebagai stop lamp karena lampu ini akan bersinar lebih terang ketika rem diinjak. Hal ini secara otomatis meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan di belakang, sehingga kecelakaan juga bisa dapat dihindari. Yang keenam, reverse light atau lampu mundur. Lampu mundur merupakan lampu penanda yang menunjukkan bahwa mobil akan berjalan mundur. Lampu mundur ini memiliki sinar yang kuning lebih bening dibandingkan lampu kepala. Lampu mundur akan hidup secara otomatis jika tuas transmisi diposisikan pada posisi R atau mundur. Selanjutnya adalah hazard. Lampu hazard atau lampu tanda bahaya adalah lampu yang menunjukkan sebuah kendaraan sedang berada di posisi keadaan darurat, sehingga kita bisa menginformasikan ke pengguna jalan lain untuk berhati-hati dan memberi prioritas ke mobil tersebut. Lampu ini pada dasarnya satu rangkaian dengan lampu sein. Hanya saja ada kontrol lampu dibuat terpisah, sehingga menyalakan ini kita perlu menekan saklar yang berbentuk segitiga merah. Yang kedelapan, license plate light atau lampu plat nomor. Lampu plat nomor adalah lampu yang digunakan untuk menyinari bagian plat nomor mobil. Biasanya ini didapat di bagian plat nomor belakang. Saklar lampu plat nomor juga mengikuti saklar lampu utama, sehingga apabila headlamp menyala, lampu ini juga akan menyala secara otomatis. Yang berikutnya, cabin light. Terakhir kita tidak bisa melupakan bagian penerangan interior. Di sini terdapat satu lampu dengan intensitas cahaya yang kecil terletak di bagian langit mobil. Fungsi utama lampu ini cuma untuk memberi pencahayaan ke pengemudi atau siapapun yang berada di dalam mobil pada saat malam hari. Namun, lampu ini dibuat redup agar tidak menghalangi dan menyilaukan pandangan pengguna jalan di belakangnya. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen sistem penerangan mobil. Secara umum, ada 4 kelompok komponen pada sistem penerangan, yaitu sumber arus, saklar, wiring, dan beban atau lampu. Apabila dikupas semuanya, setidaknya ada komponen yang terdiri Setidaknya ada 7 komponen yang terdiri dari yang pertama-tama adalah aki. Fungsi aki sebagai sumber arus searah atau DC direct current pada sistem kelistrikan otomotif. Umumnya, baterai yang digunakan sebagai sumber tenaga pada sistem kelistrikan otomotif mempunyai tegangan 12 volt dan memiliki kapasitas berkisar 40 ampere hour. Yang selanjutnya, switch atau saklar. Switch atau saklar merupakan alat dalam instalasi listrik yang berfungsi untuk memutus dan menyambung arus listrik. Ketika saklar terbuka, maka arus yang mengalir ke rangkaian atau mungkin yang mengarah ke output akan terputus. Sementara ketika saklar tertutup, maka rangkaian akan terhubung dan arus pun mengalir. Fuse atau sekring. Fuse atau sekring merupakan satu komponen elektronika yang sering dipakai pada kendaraan yang berfungsi untuk memutuskan hubungan ketika terjadi hubungan singkat atau dapat disebabkan karena kelebihan arus yang mengalir atau beban lainnya sehingga arus listrik tidak akan mengalir. Fuse sendiri juga disebut sebagai komponen pengaman karena fungsinya tadi, misalnya jika terjadi kelebihan arus,
maka fuse akan terputus sehingga komponen lainnya tidak akan rusak. Karena arus yang berlebih. Yang selanjutnya fusibeling. Fusibeling merupakan sebuah komponen kelistrikan pada kendaraan yang memiliki bentuk hampir menyerupai sekring. Hanya saja komponen yang satu ini dibuat dengan kemampuan yang jauh lebih baik karena kapasitas arus maksimum yang bisa dilewati cukup tinggi. Fungsi fusibeling pada kendaraan yaitu sebagai komponen pengaman sistem kelistrikan kendaraan sehingga saat ada hubungan arus pendek atau korsleting tidak akan berpengaruh pada beban tersebut. Relay fungsi relay pada mobil sebagai salah satu komponen untuk alirkan saluran listrik yang besar dan dikendalikan dengan listrik yang lebih kecil. Berikut ini fungsi relay pada mobil. Yang pertama, membuat lampu menyala lebih terang. Seperti yang sudah kami sampaikan kepada kita, jika relay pada mobil memiliki cukup banyak sekali fungsinya. Salah satunya ialah membuat lampu utama pada mobil akan memancarkan cahaya yang lebih terang. Hal ini dikarenakan pada komponen yang terdapat pada relay menguatkan daya listrik. Dengan adanya relay memang sangat membantu sekali, terutama untuk sektor pencahayaan yang lebih terang. Selanjutnya, mengurangi hambatan arus atau menaikkan arus. Relay pada mobil memang memiliki tugas yang sangat penting sekali. Bahkan tidak hanya untuk membantu memberikan cahaya lebih terang pada kendaraan. Dengan adanya komponen yang satu ini, pastinya arus listrik yang dikeluarkan pada aki dan masuk ke dalam atau dan masuk ke lampu atau beberapa part yang membutuhkan listrik. Daya yang akan masuk pada lampu atau bagian lainnya tidak berkurang atau melemah, sehingga semua bagian teraliri listrik dan akan bekerja dengan sempurna. Yang ketiga, melindungi saklar. Sebelumnya memang sudah kami sampaikan kepada kalian, jika fungsi relay pada mobil memang sangatlah banyak sekali untuk sebuah mobil. Selain dapat menghasilkan cahaya, lampu yang sangat terang, relay pada mobil juga memiliki fungsi lainnya yang harus kalian ketahui. Salah satunya sebagai pelindung saklar atau switch dari panas mesin mobil yang dihasilkan pada saat jalan. Selain itu juga dapat mencegah terjadi saklar meleleh karena panas. Keempat, menjadi saklar. Dalam memiliki sebuah mobil, kita juga perlu mengetahui beberapa part yang sangat penting dan juga memiliki peran sangat berpengaruh. Sedangkan untuk cara kerja relay sebagai saklar ialah pada bagian kumparan akan menghasilkan magnet yang sedang dialiri listrik. Oleh sebab itu, kita semua harus wajib tahu fungsi relay pada mobil, sehingga kita semua akan lebih memperhatikan dengan komponen-komponen yang satu ini. Selanjutnya, saklar jadi awet. Tidak hanya melindungi saklar dari panas dan tidak meleleh, relay pun juga akan memperpanjang waktu saklar meski dialiri dengan daya listrik yang besar. Namun, bila kita sering abaikan dan anggap remeh, pastinya akan berdampak buruk pada mobil kalian semuanya, seperti cepat rusak atau mudah meleleh. Semua itu juga tergantung dari kita sendiri, bagaimana cara menggunakannya atau juga bagaimana cara perawatannya. Selanjutnya, wiring harness atau bubble body adalah satu komponen kendaraan yang merupakan serangkaian kabel atau wire ataupun sirkuit yang digabungkan dalam satu rangkaian yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik atau sinyal dalam suatu kendaraan. Lampu. Fungsional lampu mobil sangatlah banyak. Salah satu
kelengkapan yang mesti ada pada mobilmu adalah lampu. Dengan adanya lampu, kamu bisa lebih aman dalam berkendara. Bahkan di malam hari pun dan hujan deras, lampu mobil sangat kita butuhkan. Ternyata setiap mobil tidak hanya dilengkapi dengan satu lampu. Hal ini dikarenakan selain sebagai penerangan, lampu juga berfungsi sebagai pemberi isyarat untuk penunjang keselamatan berkendara. Berikut ini yaitu cara perawatan komponen serta sistem penerangan. Merawat sistem kelistrikan pada mobil. Mobil memiliki komponen-komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain, bukan hanya mesin. Merawat sistem kelistrikan merupakan cara jitu untuk menjaga pengendara tetap maksimal dibandingkan perawatan mesin. Pengecekan komponen kelistrikan seringkali terlupa setelah melakukan perjalanan jauh. Tindakan preventif untuk perawatan dan pencegahan kerusakan memang sangat diperlukan karena komponen elektrikal dan pengapian sangat rentan terkena arus pendek atau mudah terbakar. Untuk merawat sistem kelistrikan pada mobil, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, perhatikan kondisi kabel dan soket. Perhatikan kondisi kabel beserta soketnya. Pertama, mulailah dari kabel busi, kabel distributor, dan lain-lainnya. Lapisan kabel yang terkelupas atau sobek sangat berpotensi menghasilkan hubungan arus pendek atau konsleting hingga membuat mobil tiba-tiba terbakar. Sementara kondisi soket yang kotor atau longgar akan mengganggu kerja pengapian. Yang kedua, bersihkan soket distributor jika terlihat kotor dengan cairan penetran agar tidak menumbuhkan karat. Setelah itu, jangan lupa untuk mengencangkan soket distributornya untuk mencegah potensi loncatan bunga api yang akan menyulut api. Kedua, hindari kebocoran cairan. Kebocoran cairan pelumas atau oli bisa langsung mempengaruhi sistem kelistrikan. Jaga komponen pengapian agar terhindar dari rembesan, pelumas, dan cairan lain karena akan menimbulkan korosif dan konsleting. Terlebih, periksa kondisi komponen pengapian terhindar dari air apabila berkendara di musim hujan. Bahkan usahakan untuk tidak menerobos genangan air yang bisa membuat air masuk ke ruangan mesin dan akan membasahi komponen pengapian seperti kabel dan soket. Ketiga, rawat baterai atau aki secara teratur. Secara berkala, periksa dan bersihkan baterai serta kabel baterai. Korosi akan menumpuk di bagian kabel baterai Anda. Sebaiknya periksa baterai dan kabel sebulan sekali untuk memastikan tidak ada penumpukan korosi. Berikut cara membersihkan tiang dan kabel baterai. Yang pertama, lepas kabel baterai dan tiang baterai. Selanjutnya, bersihkan tiang dan ujung kabel menggunakan cairan atau sikat kawat. Yang ketiga, bilas kabel baterai dan bersihkan dari air. Pastikan kabel baterai bebas dari air ketika akan dipasang kembali. Selanjutnya, hubungkan kembali kabel baterai dengan sisi positif terlebih dahulu. Untuk menghindari korosi dan penurunan kemampuan baterai, lakukan perawatan secara berkala. Selain itu, jika baterai mobil Anda mendekati usia 4 hingga 5 tahun, sebaiknya diperiksa untuk mengetahui apakah baterai harus diganti. Masa umur baterai biasanya hanya bertahan 4 hingga 5 tahun, bahkan bisa lebih pendek apabila perawatan baterai tidak sempurna. Yang keempat, perhatikan modifikasi kelistrikan. Karena semua kabel dan sistem kelistrikan kendaraan saling terhubung satu sama lain. Kesalahan pada satu titik akan berdampak besar pada seluruh sistem. Tidak ada salahnya jika kita ingin melakukan modifikasi yang berhubungan dengan kelistrikan mobil, seperti penambahan stereo atau lampu. Tapi pastikan untuk melakukan pengerjaan dengan teliti. Meskipun menambah semarak mobil, jangan modifikasi kelistrikan mobil sembarangan.
itu jangan asal pasang aksesoris pengapian yang bisa berakibat fatal terhadap sistem kelistrikan mesin dan kendaraan. Jika ingin melakukan perubahan, jangan ragu untuk mendatangi bengkel modifikasi terpercaya yang berada di sekitar kita. Yang terpenting dari merawat sistem kelistrikan mobil adalah perawatan berkala dan memperhatikan kerusakan sekecil apapun sebelum menimbulkan dampak yang bertambah besar yang akhirnya bisa merugikan kita sendiri. Karena sistem kelistrikan erat kaitannya dengan korsleting hingga kebakaran. Perawatan diharapkan lebih hati-hati dan detail untuk seluruh komponen kelistrikan. Selanjutnya perhatikan fuse. Fuse box dan fuse yang tidak terpasang dengan benar akan menyebabkan fuse meleleh. Jika fuse meleleh, kita bisa mengganti fuse yang baru dengan sesuai spesifikasi, memperhatikan ukuran fuse serta warna fuse tersebut. Yang keenam, perhatikan kondisi relay. Apabila terjadi kondisi lampu yang redup, kemungkinan bisa terjadi karena relay yang mengalami kerusakan. Cara perbaikannya bisa dilakukan dengan cara mengganti dengan relay yang baru. Setelah ini, saya akan menjelaskan tentang air conditioner beserta komponen serta sistem perawatannya. Yang pertama, air conditioner. Air conditioner atau sering disingkat AC ini merupakan suatu sistem yang ada pada kendaraan atau mobil yang memiliki peran untuk membuat temperatur atau suhu di dalam kabin mobil tersebut menjadi lebih sejuk. Sejuk ini dapat diartikan dengan dingin, nyaman, enak, dan lain-lainnya. Ketika di siang hari, yang mana pada umumnya suhu di mobil akan terasa lebih panas, maka menghidupkan air conditioner ini udara yang suhunya panas akan diserap panasnya sehingga temperatur udara di ruangan tersebut akan menurun. Merupakan fungsi AC sebagai pengontrol temperatur atau suhu. Ketika di perjalanan dan akan turun hujan, maka udara di dalam kendaraan akan lembab, di mana akan membuat kondensasi atau adanya embun-embun pada kaca yang mengganggu pandangan atau penglihatan pengemudi terhadap jalan. Kondensasi ini dapat dikurangi dengan menghidupkan AC, karena air conditioner akan mengurangi kelembapan dan mempertahankan suhu udara di dalam ruangan pada tingkat yang menyenangkan. Selain itu, udara yang dikeluarkan oleh sistem AC merupakan udara yang benar-benar kering dan bersih. Jadi fungsi AC yang kedua adalah untuk mengontrol kelembapan di dalam kabin mobil. Sistem air conditioner akan meniupkan udara yang telah melalui filter AC. Oleh saringan AC ini, udara akan dibersihkan dari kotoran, debu, partikulat, dan lain sebagainya. Sistem AC juga akan menjaga sirkulasi udara pada ruangan kabin kendaraan berjalan dengan baik. Ini merupakan fungsi yang ketiga dan keempat, yaitu mengontrol sirkulasi udara dan juga untuk memurnikan udara. Lalu sebenarnya apa sih fungsi AC itu? Berikut ini beberapa fungsi AC, yaitu dapat kita simpulkan bahwa AC memiliki 4 fungsi yang akan meningkatkan kenyamanan ketika akan berkendara. Yang pertama, mengontrol temperatur. Yang kedua, mengontrol sirkulasi udara. Yang ketiga, mengontrol kelembapan. Yang terakhir, memurnikan udara atau purification. Setelah itu, berikut ini jenis-jenis komponen air conditioner. Yang pertama, kompresor. Kompresor pada sistem AC berfungsi sebagai pompa yang berguna untuk mensirkulasikan refrigeran atau freon pada sistem AC. Refrigeran akan dihisap oleh kompresor, kemudian refrigeran akan ditekan oleh kompresor untuk bersirkulasi ke seluruh sistem. Refrigeran yang keluar dari kompresor akan memiliki tekanan yang tinggi, berbentuk gas dan temperatur tinggi.
kompresor tersendiri pada sistem AC terdapat beberapa tipe, yaitu dua tipe. Yang pertama reciprocating dan tipe rotary. Pada kompresor tipe reciprocating dibagi lagi menjadi dua, yaitu tipe Swiss dan tipe crank. Sedangkan untuk tipe kompresor rotary adalah penggunaan jenis through fin. Pada kompresor AC terdapat kopling magnet yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin di kompresor. Ketika AC on, maka kopling magnet akan menghubungkan putaran mesin kompresor, dan ketika AC off, maka putaran dari mesin akan terputus sehingga terhubung ke kompresor. Yang kedua, kondensor. Kondensor pada sistem AC yang berfungsi untuk mendinginkan gas refrigeran atau freon yang memiliki tekanan tinggi dan temperatur tinggi setelah melewati kompresor. Pada kondensor, refrigeran akan mengalami proses kondensasi yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk refrigeran dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Semakin besar panas yang dikeluarkan oleh kondensor, maka akan semakin baik pula efek pendinginan pada evaporator. Berikutnya adalah receiver dryer. Setelah refrigeran atau freon melewati kondensor, maka akan menuju ke receiver dryer. Fungsi receiver dryer pada sistem AC adalah untuk menyaring kotoran dan menyerap air yang terbawa oleh refrigeran. Pada sistem receiver dryer terdapat dua komponen, yaitu filter dan desiccant. Filter pada receiver dryer berfungsi untuk menyaring kotoran yang terbawa oleh refrigeran. Sedangkan untuk desiccant pada receiver dryer berfungsi untuk menyerap air yang terbawa oleh refrigeran. Kenapa air tidak boleh ada di sistem AC? Kita bisa temukan jawabannya adalah jika pada sistem AC terdapat air, maka air tersebut dapat membeku di expansion valve sehingga akan mengganggu kinerja dari sistem AC karena es tersebut akan menghalangi atau menutupi saluran-saluran pada expansion valve. Pada receiver dryer juga dilengkapi dengan C-glass, kaca pengintai yang berfungsi untuk melihat atau memeriksa jumlah refrigeran yang ada pada sistem AC selama sistem AC bekerja. Keempat, katup ekspansi atau expansion valve. Setelah refrigeran melewati receiver dryer, maka selanjutnya refrigeran akan dikirim ke expansion valve atau katup ekspansi. Katup ekspansi pada sistem AC berfungsi untuk mengapungkan refrigeran. Cairan refrigeran dari receiver dryer akan menuju ke katup ekspansi, dan pada katup ekspansi di dalamnya terdapat lubang-lubang kecil atau lubang orifice. Sehingga ketika refrigeran melewati lubang orifice ini, refrigeran akan berubah bentuk dari cair menjadi kabut atau partikel-partikel kecil. Yang kelima, evaporator. Setelah refrigeran melewati katup ekspansi, maka selanjutnya akan menuju ke evaporator. Evaporator pada sistem AC memiliki fungsi kebalikan dari komponen kondensor. Fungsi dari evaporator yaitu untuk menyerap panas. Refrigeran yang melewati evaporator ini akan menyerap panas dari udara yang dihembuskan oleh komponen blower, sehingga udara yang dihembuskan oleh blower setelah melewati evaporator akan bersuhu dingin. Karena refrigeran tadi menyerap panas dari udara, maka bentuk refrigeran setelah keluar dari evaporator akan berubah dari yang berbentuk partikel-partikel kecil menjadi gas. 6. Kipas kondensor. Kipas kondensor berfungsi untuk menghembuskan udara melewati kondensor sehingga terjadi proses penyerapan panas di kondensor. Yang ketujuh, blower. Blower memiliki fungsi untuk menghembuskan udara melewati evaporator, dan kemudian udara yang akan melewati evaporator akan dikirim ke dalam ruangan mobil. Kedelapan, refrigeran atau cairan refrigeran atau freon merupakan zat yang sangat mudah menguap, dan fungsi dari refrigeran adalah sebagai penghantar panas di dalam sirkulasi sistem air conditioner.
Yang terakhir, kontrol panel. Kontrol panel pada sistem AC berfungsi untuk mengontrol suhu dan mengontrol aliran udara yang masuk ke dalam ruang mobil dengan cara menekan tombol dan mengakses tuas yang mengatur aliran udara. Kemudian saya akan menjelaskan tentang beberapa cara merawat sistem air conditioner. Yang pertama, kebersihan kabin. Tentunya sebagai pemilik mobil wajib menjaga kebersihan interior ataupun kabin mobil. Kabin yang kotor dan berdebu dapat bersirkulasi masuk ke filter AC sehingga mengganggu kinerja AC. Ketika kinerja terganggu, suhu kabin akan sulit dingin. Yang kedua, hindari buka jendela. Jika Anda menyalakan AC, jangan ada baiknya tidak membiarkan jendela dalam kondisi terbuka. AC mobil tidak dirancang untuk mendinginkan ruangan yang sangat besar. Apalagi jika jendela terbuka, maka suhu dinginnya akan terbuang sia-sia. Yang ketiga, jangan merokok. Jika ingin merokok, di dalam mobil sebaiknya matikan air conditioner dan bukalah jendela. Tujuannya agar asap dan nikotin rokok tersebut keluar dan tidak menempel di kabin mobil. Pasti sisa dari rokok yang menempel di kabin akan berbahaya bagi pengemudi dan juga penumpangnya. Yang keempat, bersihkan kondensor AC pada mobil. Usahakan melakukan perawatan berkala pada bagian kondensor AC. Bersihkan juga kondensor saat mencuci mobil untuk membuang debu dan kotoran yang menempel yang dapat menyebabkan kebocoran dan korosi. Kelima, bersihkan filter kabin. Jangan lupa untuk selalu merawat dan membersihkan filter kabin. Jika memang sudah dianjurkan untuk ganti, sebaiknya lakukanlah penggantian filter kabin secara berkala. Yang keenam, jangan mematikan AC dalam waktu yang lama. Hingga kini masih banyak pemilik mobil yang percaya bahwa menyalakan AC adalah pemborosan bahan bakar dan tidak menggunakannya dalam waktu jangka lama. Anggapan itu justru membuat AC cepat rusak. Dengan lama tidak aktif, maka selang dan belt AC akan mengiring. Akibatnya cepat getas. Jika tidak ingin menggunakan AC saat berkendara demi pengembangan bahan bakar atau alasan lainnya, maka sebaiknya sering melakukan pemanasan. Hidupkan AC selama 10 menit seminggu sekali agar semua sistem di AC berfungsi dengan baik. Yang ketujuh, operasikan dengan benar. Kesalahan yang paling sering dilakukan adalah menyalakan AC ketika suhu dalam kabin sedang panas-panasnya, usai terparkir di bawah paparan sinar matahari. Sebaiknya buang dulu suhu panas tersebut. Suhu panas menyebabkan AC mobil harus bekerja lebih lama untuk mendinginkan suhu kabin. Yang selanjutnya, servis berkala. Yang terakhir, bila memang sudah waktunya, lakukan servis berkala pada air conditioner. Lakukan servis berkala maksimal tiap 6 bulan sekali. Jangan lupa ganti parts pada sistem AC jika memang sudah waktunya. Dengan melakukan perawatan, umur AC mobil akan lebih panjang dan suhu tetap menjadi dingin. Berikut ini yang dapat saya sampaikan. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.